Penelantaran anak. Dituduh Denada menelantarkan anak kandung. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Seorang artis dangdut kondang dikabarkan kali ini viral karena telah melantarkan anaknya selama 24 tahun teman-teman. Anaknya ditelantarkan bahkan dikabarkan kalau seorang pria yang mengaku sebagai anak biologis dari Denada ini hidup dalam kondisi yang cukup miris teman-teman ya, dari keterbatasan ekonomi, putus kuliah karena tak mampu membayar uang kuliah, bahkan dikabarkan sampai makan sekali sehari teman-teman. Ditelantarkan Denada selama 24 tahun dan dirawat oleh adik dari ibunya Denada teman-teman. Dan kali ini sang anak tersebut muncul di hadapan publik dan menggugat hak-haknya karena telah ditelantarkan Denada dengan nominal yang cukup fantastis yakni 7 miliar rupiah teman-teman. Dan ada juga pihak keluarga dari Denada yang buka suara dan mengaku kecewa ya atas dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh Denada ini. Dan ada juga tanggapan dari Tessa Mariska atas kabar yang viral terkait penelantaran anak yang dilakukan oleh sosok artis dangdut kondang Denada ini teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak beberapa video berikut ini. Buat melawan hukum ini kita ajukan harapannya hak-hak dari klien kami sebagai anak kandung dari tergugat bisa terpenuhi melalui putusan pengadilan. Penggugat ini anak kandung dari tergugat. Atas dasar untuk memperjuangkan haknya karena memang kalau ngomongin dasar hubungan darah, saya rasa semua keluarga juga sudah tahu. Tergugat pun juga sudah memahami itu. Makanya itu kan bagian dari pokok perkara. Siapa yang mau nelfon sama aku? Oh, wartawan. Sini. Halo, hai. Iya, aku Denada. Gimana? Ada berita apa nih yang harus aku klarifikasi? Gimana? Apa? Ada aku di apa? Gimana sih? Aku baru denger ya. Pengadilan aku digugat sama Pengadilan Negeri Banyuwangi karena aku menelantarkan seorang anak. Anak yang mana ya? Ini aku paham. Iya, aku benar nggak paham sih beritanya, baru denger gitu ya. Ini gimana sih ya? Gitu. Ini baru banget denger deh beritanya. Nggak paham itu anak yang mana ya? Aduh, aku nggak tahu ya, nggak paham bener-bener ya. Udah maaf ya, aduh aku mau syuting lagi nih ya. Aduh maaf apa? Halo, aduh jelek banget lagi sinyalnya, jelek. Halo. Jelek, maaf ya. Halo. Siapa yang suruh wartawan ini ngomong sama aku? Aku nggak suka ya lain kali kayak begitu. Khususnya sebagian besar lah kemarin itu bahwa seakan-akan kita itu awalnya cikal bakalnya itu untuk melakukan perjuangan terhadap hak Reza selaku anak yang terlantaran begitu kan. Memang mutatis mutandis gugatan itu implicitly memang mengandung itu, tetapi yang terutama itu adalah permintaan pertanggungjawaban Denada dalam konteks ketika menitipkan seorang anak kepada paman dan bibinya ya. Jadi sudah saya buka aja sekalian juga, beliau namanya Dino Rosano Hansa, kebetulan adinda kandung dari almarhum Emilia Contessa. Saya pribadi sebetulnya juga masih kerabat dari paman dan bibinya, yaitu anak menantunya. Yang notabene saya juga kapasitasnya sebagai pengacara. Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 24 sejak Reza itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Reza sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosano Hansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Denada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira,
Ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu loh. Itu satu. Tetapi yang kemudian menjadi gemas saya untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan itu. Ada alasan-alasan yang sebetulnya yang menjadi cikal bakal yang melatar belakangi saya mengajukan gugatan itu, ya, yang tidak bisa saya buka di pers, mungkin nanti mengikuti baru bisa saya buka ketika mengikuti ritme pemeriksaan persidangan di pengadilan. Yang insya Allah nanti akan membuat gemas sebagian banyak orang kalau semuanya mendengar ceritanya secara pure, ya, di mana saya berikan garis besar saja aksentuasinya yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama ini selama 24 tahun memberikan apa ya, memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta gitu loh. Akan tetapi ada serangan dari pihak adiknya Denada itu yang kemudian memicu saya untuk mengajukan gugatan itu. Karena pada waktu itu saya lihat secara psikis dan apa ya, mental dari ibu saya itu sudah betul-betul sudah sampai hampir pingsan, sampai jatuh sakit gara-gara apa namanya peristiwa yang melatar belakangi saya ajukan gugatan ini yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang gitu loh. Itu aja, nanti kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut mungkin nanti bisa saya jawab. Silakan, nanti itu aja. Ya itu sekarang kan masih proses mediasi nih. Ya toh. Nanti kalau sudah selesai mediasi mungkin akan saya buka sejelas-jelasnya nanti. Karena kalau sekarang masih terlalu prematur ini. Tetapi karena kemarin itu pemberitaan itu sudah terlalu vulgar ya, itu makanya saya harus menjelaskan bahwa sebetulnya konteksnya adalah pertanggungjawaban yang diminta di dalam gugatan PMH saya, yang seharusnya pertanggungjawaban itu sudah menjadi bentuk kewajiban dari seorang ibu yang secara perdata itu memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya, yaitu hak untuk merawat, kewajiban untuk menafkahi, kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, termasuk biaya sakit dan ya biaya penghidupan. Yang itu sama sekali tidak ada atensi dari Denada sebagai ibunya. Itu aja udah. Sudah hampir 100% full itu. Tidak ada sumbangsi sama sekali itu. Itu makanya pemberitaan yang kemarin itu selama ini dibiayai sama almarhum selaku neneknya, yaitu Inkasu Emilia Contessa, itu tidak benar itu. Dan katanya si Reza juga diberikan fasilitas rumah, itu tidak benar. Begini ya, jadi yang tidak diketahui oleh teman-teman pers itu begini. Di Jawa itu penyebutan ibu, kakek, nenek itu terkadang agak sedikit rancu. Seperti saya ini menyebut ibunda dari Denada itu bunda, almarhum Emilia Contessa itu, ya toh. Saya menyebut kakek neneknya istri saya, yaitu buyutnya si Reza, itu ibu, gitu loh. Jadi konsep yang dimaksud neneknya itu adalah buyutnya, bukan almarhum Emilia Contessa, tetapi ibu kandung dari Emilia Contessa, yaitu almarhum Era Susiani, gitu loh. Yang itu harus dipertegas. Dan seakan-akan kalau semuanya teman-teman pers ini melihat bahwa Reza selama ini mendapatkan penghidupan dan mendapatkan apa namanya sedikit sedikit uang jajan lah dari almarhum Emilia Contessa, itu tidak. Yang dimaksud itu adalah R.A. Susiani. Ketika Reza itu memanggil nenek, yang dimaksud nenek itu sebetulnya kedudukannya itu buyutnya, bukan neneknya yaitu Emilia Contessa gitu loh. Yang katanya diberikan rumah dan sebagainya itu tidak pernah ada itu. Rumah yang mana? Coba buktikan itu. Gitu loh. Karena memang kami ini konteks pembuktian di hukum perdata itu ada asasnya namanya actori incumbit probatio, itu saya harus punya beban pembuktian, maka baru bisa saya share nanti kepada teman-teman wartawan ketika nanti fase pemeriksaan di persidangan itu sudah masuk tahap pembuktian, itu loh. Kalau sekarang masih terlalu prematur itu. Makanya kan saya bilang begini, dari teman-teman
rekanan kuasa hukum itu sebetulnya grand skenario itu yang membuat konsep itu adalah saya. Jadi saya bertanggung jawab untuk menerima segala akibat konsekuensi yuridis ya, serangan dari mereka siapapun nanti kalau memang ada pencemaran nama baik ya. Satu, kita itu kan tidak hidup dalam zaman jahiliyah ini kan. Itu makanya fasilitas teknologi seperti pembuktian ya. Kalau saya katakan tes DNA sekarang, jadi validasi informasi dari hasil tes DNA itu akurasinya sudah 99%. Mau ngomong apa yuk gitu loh. Tapi itu nanti, gitu loh. Saya kan sudah ngomong bahwa itu fasenya mengikuti pemeriksaan di sidang pengadilan. Kalau saya ngomong sekarang masih terlalu prematur, tapi kalau sudah masuk ke sana, memaksa ke sana, ya oke lah saya terima nanti. Satu-satunya kecacatan dalam gugatan saya nantinya itu adalah masalah domisili kewenangan, komutasi relatif pengadilan negeri yang berwenang untuk menangani perkara. Itu loh. Tidak membuat kemudian gugatan saya menjadi kalah, tidak. Itu makanya kalau kita berbicara tentang konsep aktor sekuiter forum rei, memang di ayat 3 itu masih ada kesempatan di mana kedudukan penggugat. Dan orientasinya juga di situ, pertimbangannya juga di mana saksi itu banyak berada. Gitu loh. Nanti aja lah, nanti kalau sekarang saya bahas masalah itu masih terlalu prematur itu. Saya membuka peluang kepada teman-teman, apalagi terhadap rival saya nanti di persidangan, yaitu kuasa hukumnya Denada, untuk membuat segala potensi konsekuensi hukum nanti, ya termasuk indikasi ancaman pidana dan sekalipun sudah saya terima nanti itu. Kita ketemu aja nanti itu di pengadilan itu. Yang jelas begini, yang jelas saya tidak akan mengajukan gugatan itu tanpa ada bukti yang kuat gitu aja lah. Jadi pengajuan itu sudah mulai tanggal 26 November ya. Sudah hampir 26 Desember, sudah hampir 2 bulan yang jalan ini. Cuma kemarin itu kan begini, kemarin itu kan saya kan sudah panggilan pertama itu kenapa kok lama? Karena ada kesalahan terkait dengan mekanisme penyampaian surat panggilan oleh pengadilan kepada tempat kedudukan tergugat. Nah, kebetulan kan tergugat ini kan kemarin kan ada beberapa ini kan domisili kan, yang rumah yang di mana itu Jakarta Selatan itu dijual sekarang kan pindah ke Tangerang kan, itu makanya saya baru tahu dan ternyata sudah diperbaiki dan akhirnya sudah masuk dan sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Itu ya makanya kesalahan nanti di gugatan saya potensinya hanya masalah aktor sekuter forum rei. Tetapi apa? Kalau saya nanti ada penolakan di gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, itu nanti akan saya pindah di Pengadilan Negeri Tangerang dan itu sudah nggak jadi masalah. Soal kalah dan menang, sebenarnya gini, saya ini tidak terlalu tidak terlalu gigih untuk memperjuangkan terkait dengan kerugian material yang diterima oleh ibu saya. Saya cuma ingin menjelaskan di situ ada peristiwa di mana ada kesalahan, di mana orang itu juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu aja sudah. Dan tidak ada satupun orang ya di dunia ini ya yang membiarkan ibunya itu mendapatkan tekanan psikis dan si anak akan diam saja, itu nggak akan. Itu makanya saya ini yang paling gemas dan membuat saya marah itu karena ada serangan secara psikis kepada ibu saya terkait dengan peristiwanya Ressa dan Denada ini, itu yang kemudian membuat ibu saya menjadi sakit dan kemudian menjadi hampir pingsan sekalian itu kemarin itu yang membuat saya gemas. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai, ya kemarin kan agak sedikit shock ya mungkin dari pemberitaan tekanan juga dari beberapa teman-teman pers ini ya. Secara mental kan anaknya kan, ini anak kan umur 24 tahun tetapi psikologisnya masih under di bawah 18 tahun gitu loh. Ditelantarkan oleh Denada selama 24 tahun, inilah 5 fakta pilu kehidupan Ressa Rizky. Tak diakui sebagai anak hingga makan sekali sehari. Pengakuan mengejutkan datang dari seorang pemuda bernama Ressa Rizky Rosano yang mengklaim dirinya adalah anak kandung penyanyi Denada, namun merasa telah ditelantarkan selama puluhan tahun. Kisah pilu ini mencuat ke publik setelah Ressa resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 26 November 2025 lalu. Dalam gugatannya, Ressa tidak hanya menuntut pengakuan sebagai anak, tetapi juga menyoroti kondisi hidupnya yang jauh dari kata layak sejak kecil. Kontras kehidupan antara dirinya dan sang ibu yang dikenal sebagai public figure pun langsung menyedot perhatian masyarakat.
Jika Denada dikenal hidup berkecukupan dan aktif di dunia hiburan, Resa justru mengaku tumbuh dalam keterbatasan yang ekstrim. Ia menyebut pernah tinggal di bekas gudang, hidup serba kekurangan, bahkan pernah hanya makan sekali dalam sehari. Inilah 5 kehidupan pilu Resa Rizky ditelantarkan Denada. Tinggal di bekas gudang, makan sekali sehari. 1. Identitas asli baru terungkap usai lulus SMA. Sejak kecil, Resa mengaku tumbuh dan besar di Banyuwangi bersama kerabat keluarga Denada, tanpa pernah mengetahui siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Selama 24 tahun hidupnya, ia diyakinkan bahwa dirinya hanyalah adik dari Denada, bukan anak kandung dari penyanyi tersebut. Identitas itu terus ia terima tanpa banyak bertanya, hingga akhirnya sebuah fakta pahit terungkap setelah ia lulus SMA. Kebenaran tentang asal-usulnya mulai terkuak lewat cerita orang-orang terdekat dan bisik-bisik lingkungan sekitar yang selama ini ia dengar, namun baru berani ia telusuri secara serius saat dewasa. Perjalanan panjang mencari kebenaran inilah yang akhirnya mendorong Resa memilih jalur hukum demi mendapatkan kejelasan status serta pengakuan yang menurutnya sudah terlalu lama ia tunggu. 2. Kehidupan memburuk setelah Emilia Contessa wafat. Semasa hidup, Emilia Contessa disebut menjadi satu-satunya sosok yang menopang kebutuhan hidup Resa sejak kecil hingga memasuki usia remaja. Bantuan finansial dan perhatian dari mendiang Emilia inilah yang selama ini membuat Resa masih bisa bertahan meski hidup dalam keterbatasan. Namun setelah Emilia wafat, kondisi ekonomi Resa diklaim memburuk drastis. Seluruh bantuan yang selama ini ia terima terhenti, membuatnya harus bertahan hidup sendiri tanpa sokongan keluarga. Dalam pengakuannya, Resa menuding Denada tidak pernah memberikan nafkah secara langsung, meskipun mengetahui keberadaan serta kondisi hidupnya. Ia merasa tak pernah benar-benar diperhatikan, baik secara finansial maupun emosional oleh sosok yang ia yakini sebagai ibu kandungnya sendiri. 3. Bekerja sebagai penjaga toko dan putus kuliah. Kini, Resa menjalani hidup dengan bekerja sebagai penjaga toko kelontong 24 jam di Banyuwangi, dengan penghasilan yang bahkan disebut masih berada di bawah standar upah minimum. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, ia harus bekerja tanpa mengenal waktu, sementara mimpi besarnya terpaksa dikubur dalam-dalam. Resa mengaku harus menghentikan kuliahnya di semester 4 karena tidak lagi mampu membayar biaya pendidikan. Keterbatasan ekonomi memaksanya memilih antara bertahan hidup atau melanjutkan sekolah, dan pilihan itu pun terasa sangat pahit baginya. Di masa-masa tersulit, Resa bahkan pernah tinggal di ruangan bekas gudang dengan kondisi yang jauh dari layak. Lebih menyedihkan lagi, Resa mengaku pernah hanya mampu makan 1 kali dalam sehari, ketika tekanan ekonomi mencapai titik terendah dalam hidupnya. Pengakuan ini membuat publik semakin terenyuh, mengingat sosok yang ia klaim sebagai ibu kandungnya justru dikenal sebagai figur publik yang hidup berkecukupan. 4. Tak diakui meski sudah menghubungi Denada. Tak tinggal diam, Resa mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi Denada untuk meminta pengakuan dan kejelasan soal hubungan darah di antara mereka. Ia berharap ada pengakuan langsung dari sosok yang ia yakini sebagai ibu kandungnya, sekaligus kepastian tentang jati dirinya yang selama ini menggantung. Namun menurut Resa, setiap upaya itu selalu menemui jalan buntu. Denada disebut tetap bersikukuh menganggap Resa hanya sebagai adik, bukan sebagai anak kandungnya. Penolakan tersebut bahkan diklaim terekam dalam bukti percakapan yang kini telah diajukan dalam proses hukum di pengadilan. Bagi Resa, sikap itulah yang semakin menguatkan perasaannya bahwa dirinya tidak hanya diabaikan secara emosional, tetapi juga secara hukum. Karena tidak lagi menemukan jalan damai, Resa akhirnya memutuskan menempuh jalur gugatan perdata secara resmi. Langkah ini ia ambil bukan semata untuk menuntut material, melainkan untuk memperjuangkan pengakuan atas identitas dirinya sebagai seorang anak yang merasa tak pernah diakui. 5. Gugatan 7 miliar rupiah dan permohonan tes DNA. Melalui kuasa hukumnya, Resa secara resmi mengajukan tuntutan ganti rugi material sebesar 7 miliar rupiah kepada Denada. Nilai tersebut diklaim sebagai akumulasi biaya hidup dan pendidikan yang seharusnya ia terima sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah.
Tak hanya menuntut ganti rugi, pihak Resa juga mengajukan permohonan tes DNA sebagai bukti utama untuk memastikan hubungan biologis antara dirinya dan Denada. Selain itu, sejumlah saksi kunci disebut telah disiapkan, termasuk bukti transfer lama yang diklaim sebagai bentuk nafkah tidak langsung atau nafkah terselubung di masa lalu. Di sisi lain, pihak Denada melalui kuasa hukumnya menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut di pengadilan. Meski begitu, tim hukum Denada menilai terdapat sejumlah kejanggalan administratif dalam berkas perkara yang diajukan oleh pihak Resa. Saat ini, proses hukum masih berada pada tahap mediasi. Hakim mediator telah meminta Denada untuk hadir langsung guna memberikan klarifikasi terkait asal-usul Resa Rizky Rosano. Jika mediasi tidak menemukan titik temu, maka perkara ini akan berlanjut ke tahap persidangan penuh, termasuk pemeriksaan saksi dan pembuktian di hadapan majelis hakim. Publik pun kini menanti, apakah konflik ini akan berakhir damai di meja mediasi atau justru berkembang menjadi pertarungan panjang di ruang sidang. Penelantaran anak. Dituduh Denada menelantarkan anak kandung. Setahu aku, atau kalian juga tahu, Ananda cewek kan? Yang diurus sampai sakit itu sampai sekarang alhamdulillah sembuh baik. Ini ada seorang laki-laki inisial R melaporkan Denada menelantarkan dia. Ada yang ngerti nggak ya? Selama ini katanya nggak diaku, minta diaku sebagai anak kandung, terus tidurnya di sini, makannya di segini gitu. Bener nggak sih? Kita belum mendengar langsung dari penjelasan Denada bener apa enggak, karena ini di LP-in sih di Jawa sana. Prihatin. Kalau benar ini berarti, kalau benar loh ya, berarti waktu yang dulu Denada artis rap kan, rapper, terus tiba-tiba menghilang katanya ke luar negeri. Apakah betul waktu menghilang itu melahirkan ini? Dan kalau netizen nanya nasabnya ibu, karena jika di luar nikah itu nasab ibu, jangan dicari-cari bapaknya. Boleh kalau bapaknya mau bertanggung jawab silahkan, tapi jangan dibilang itu tanggung jawab bapak lu, itu tanggung jawab bapak lu. Nasabnya ibu sayang jika ada anak di luar nikah. Tapi ini semua kalau benar berita ini ya, kita hanya diskusi dan saya hanya meluruskan apa yang diomongin oleh netizen. Ya mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan dan mudah-mudahan yang terbaik buat Denada dan yang terbaik juga buat putra si ganteng ini ya. Mudah-mudahan jelas ceritanya, jelas beritanya. Jadi mungkin si ganteng ini juga menuntut haknya sebagai anak. Hak sebagai anak yang dia tuntut. Oke, jika benar ya. Kembali lagi jika benar semuanya Denada yang tahu kepastiannya. Kita hanya melihat berita, Allahu alam. Jika si putra ini menuntut minta diakui sebagai anak kandung, itu hak anak. Hak anak untuk minta diakui. Tapi kembali lagi apakah benar apakah tidak, Allahu alam. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa video yang mengklaim kalau ternyata Resa Rizky ini merupakan anak biologis dari Denada teman-teman. Namun kehidupan Resa Rizky ini bisa dibilang ya serba kekurangan teman-teman. Bahkan dalam titik terendahnya ia mengaku pernah tinggal di bekas gudang, ruangan bekas gudang serta makan cuma sekali sehari demi bisa menyambung hidup begitu teman-teman ya. Namun kalau kita melihat juga dari sekilas beberapa foto-foto terkait muka Resa Rizky dan muka Denada ini memang ada beberapa bagian tubuh yang bisa kita bilang mirip begitu teman-teman ya. Lantas bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa fakta-fakta tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.